Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menambah hikmahnya dan juga tidak melupakan dari tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, marilah sambil kita mengingat-ingat kembali kenangan kita waktu akan membina rumah tangga dan juga menjalani rumah tangga, kiranya dapat berkenan Bapak Kiai Haji Muslih Qori memberikan ceramah pernikahan dan juga nantinya memandu doa untuk kita semua. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man bi ihsanin talah, wa ba'du. Puja, puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan karibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Amin Allahumma amin. Salam khidmat saya haturkan kepada Bapak Syaifuddin dan istri Ibu Rita Zahara sekeluarga, dan Kakanda Haji Sofyan Hamid beserta istri Ibu Hajjah Baidah sekeluarga besar. Salam bahagia kepada mempelai Aulia Rahman AMD dan istri Nova Wulandari SE, pasangan yang serasih. Yang lanang ini Pecak Robi, yang betino ini Cak Rumana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu sabda Rasul, petuah yang sangat ditekankan kepada suami istri dan dalam kehidupan rumah tangga. Beliau berkata, zayyinu buyutakum bisolatil jamaah wa tilawatil Quran. Wahai para suami, istri, para ibu bapak, perindahlah kehidupan rumah tanggamu dengan melaksanakan sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Bapak Ibu, penekanan sholat jamaah suami istri dan anak-anak ini punya makna filosofi yang sangat dalam dan luas. Dia merupakan stereotip dalam membentuk kebersamaan dan kesatuan hati. Bisik-bisik tetangga. Paling sedikit ada dua hikmah yang dibingkai oleh dalam kehidupan rumah tangga melalui salat jamaah. Satu, kehidupan yang terarah. Kedua, kehidupan yang tertib. Salat jamaah, berapapun jumlah orangnya, arahnya sama menghadap kiblat. Ini mengandung pengertian kalau diperintah salat berjamaah agar mantapkan arahmu dalam hidup rumah tangga. Sesuai dengan yang dilafazkan ketika ijab qabul, semua dilakukan karena Allah Ta'ala. Arah dan tujuanmu adalah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan dunia dan lebih-lebih lagi kebahagiaan akhirat yang abadi. Kalau kebahagiaan itu atau niatmu hanya hal-hal yang bersifat material, walaupun Nabi membenarkan tunkahul mar'ah li arba'in, nikahilah seseorang itu karena 4 pertimbangan: wali maliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Fasbar bizatidin, karena kekayaan atau harta miliknya, karena penampilan ganteng dan cantiknya, karena keturunannya. Tentu karena agama itu yang pokok, bisa saja, tapi 3 hal itu tidak menjamin. Menikah karena maliha, karena harta. Kita paham bahwa harta ini kadang-kadang tidak mengukur usia. Belum sempat mati, hartola habis. Mencarinya setengah mati, belum sempat mati, hartola habis. Tidak mengukur usia. Bahkan bukan tidak mungkin harta ini bisa jadi mudarat. Karena sudah banyak harta, karena sudah kaya,
si suami tak banyak pulang ke rumah, repot oleh bisnis, oleh nyari duit ini kan ya. Si istri nelangsa di rumah. Lebih celaka lagi karena sudah kaya, istri pun penampilannya berubah, lado mobil dewe, laku lukilir ya, tidak berhenti lagi. Suami pulang ke rumah, dia pun sibuk di luar. Hal yang seperti ini bisa menjadi mudarat. Karena itu harta, itu penting, itu alat, tapi arahmu hidup ini bukan untuk mencari harta. Itu satu. Yang kedua, boleh kita mempertimbangkan karena keturunan, tapi banyak contoh. Seorang Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, menikah dengan wanita keturunan darah biru dari bangsa Quraisy, keturunan Abdul Muttalib, bemisan dengan Nabi Muhammad, dinikahkan oleh Nabi. Apalagi kurang keturunannya itu. Dalam hadis dikatakan bahwa Quraisy adalah bangsa terbaik di muka bumi ini. Itu Allah mengatakan itu. Tapi ternyata Zaid kemudian minta pisah. Atau sebaliknya, Putri Diana, Putri Diana menikah dengan Pangeran Charles. Apa kurangnya Pangeran Charles itu? Pangeran kerajaan Inggris, kekayaan, kedudukan, juga belaga, miriplah dengan aku, Samulana. Tapi kemudian Putri Diana merasa tidak bahagia, dia minta cerai, akhirnya mati dikejar paparazzi. Bukan jaminan keturunan, kecantikan, apalagi yang tegak ya, kita ini kan kalau masih bujang ini bukan main, belaga, badan tegak, rambutnya gak. Yang betino tadi bukan main, cantik, punggung lentik, berjalan meletik-letik, lagi muda. Nanti yang tegak bisa bongkok, yang lurus jadi bengkok, yang kencang jadi berkerut, yang mulus jadi bekarut ya. Kalau sudah berubah umur tidak menjamin itu. Maka itu mantapkan arahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di dunia ini tidak jadi orang kaya, tidak punya kedudukan tinggi ya, dari orang-orang biasa saja, tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, tadi telah dipesan oleh orang tua kita, guru saya Pak Berkat ini adalah kepala sekolah saya di SMP dulu ya. Beribadahlah kepada Allah, berbaktilah kepada orang tua, itu jaminan hidup kebahagiaan apapun keadaan. Itu satu dari sholat jamaah. Kedua, tertib organisasi, tertib administrasi, tertib program dengan segala kegiatan, tertib waktu, itu yang dibentuk oleh sholat. Secara organisatoris strukturnya, imam itu adalah suami, itulah pimpinan rumah tangga. Makmum apapun pangkatnya lebih tinggi mungkin, apapun pendidikannya lebih tinggi mungkin dia lebih kaya, tapi kalau dia makmum dia tetap bawahan. Dalam rumah tangga harus tetap dijaga itu. Ini kalau nyengok gelar ya, kau S1 ya, Aulia AMD ya, tapi dalam kehidupan rumah tangga status suami tetap kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Enggak ada arogansi seorang wanita. Jangan diambukkan, Bu. Mabe ya, ayahku walaupun aku betino di rumah tuh, laki itu apa aku, enggak usah diambukkan kalau kepengen masuk surga. Kapan dia pergi, kapan dia tunak, dia enggak ngajak melawan dak. Kapan dia berkendak, kuis-kuiskan. Enggak bisa itu. Kalau laki-laki Allah telah mendaulat, dia adalah pimpinan rumah tangga. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh kamu mentaati siapapun kalau dia maksiat. Kalau tidak maksiat, malah harus tetap taat kepada suami, ya. Nova, kami lanang ini ya, suami ini asak dapat istri yang taat, penurut ya. Allah luar biasa, itu nikmat bukan main. Kaki dapat anak patuh dengar kata, oh lebih segala tripayanya. Tapi kalau dapat istri, uji Nabi iyaki wal lisan, mulutnya. Bayangkan Cing Mahmud itu menderita dia menghadapi Atika itu. Ayang papi ya ampiun.
dapat istri model itu menderita jadi laki itu ya, nak dijauhkan masih belaga barang ini. Jadi itu jaga tertib organisasi, tertib program dan kegiatan, tertib waktu, itu lihat dalam sholat itu. Tidak ada kerja yang boleh menyimpang. Mana aturan, laksanakan itu. Mana job yang mesti dikerjakan, laksanakan itu. Dan jaga waktu. Banyak juga Bu, cuma tidak diangkat, tapi jangan aku beberapa orang curhat. Ada yang suami stres gara-gara istrinya ini sudah hidup modern karena banyak duit tadi ya. Kalau bini stres oleh laki lah biasa ya, lah biasa. Tapi ini suami stres oleh istrinya itu. Balik dia tidak di rumah, tidak mengenal waktu. Dia lupa bahwa dia itu adalah istri. Tugas pokoknya adalah bersikap baik pada suami dan menata anak-anak. Lupa oleh repot ini. Stres lakinya. Sehari ini rambutnya pirang. Besok lah coklat pula. Bangun tidur antu nya mekik karena bininya rambutnya lah biru pula. Stres kami lah ini. Jauh beda dengan dia lagi gadis tuh. Mak ini alis lah disulam. Pakai jarum pentol dengan belang belato. Dak jelas lagi ini identitas istri ini. Maaf bu ya, kamu nak marah, kaget nunggu aku balik. Tak jelas lagi. Nah, kalau seperti itu, waktu juga tidak jelas. Apalagi kalau dia wanita karir, apalagi kalau gajinya lebih besar, penghasilan lebih besar. Tambah. Kalau bahasa Inggrisnya malala. Jangan ngampui terus ke lanang ini. Nauzubillah. Bau surga pun tidak akan tercium. Boro-boro mau masuk surga, bau surga pun tidak cium. Repot urusan dunia. Segala warisan nak dimilui. Arisan gerobok milu, arisan TV milu, arisan sejuta milu, arisan kuburan pulau Palangan milu lah pulau. Ujungnya rumah tangga terlantar, suami kaget kalau suami selingkuh nak marah, padahal dia lupa waktu urusan. Jangan marah, kapan ketahuan? Kamu ketahuan sudah selesai itu aman dunia ini kan. Jadi Arinda, salat jamaah itu tidak hanya berarti kewajiban terhadap Allah, tapi adalah bingkai, sebuah stereotip. Begitulah hidupmu, jalin kebersamaan secara fisik dalam satu gerak, dalam satu arah dengan tertib sampai kepada kesatuan hati. Insya Allah dengan pola kehidupan yang seperti itu, hidupmu akan berbahagia dunia sampai akhirat, tidak terpisah di dunia dan tetap bersatu di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin.